Dalam kehidupan manusia, kita mengenal konsep masyarakat. Ada aturan, ada peran, ada pemimpin, dan ada struktur yang mengatur bagaimana individu hidup bersama. Kita bekerja, berkomunikasi, dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan dan berkembang. Namun yang seringkali tidak kita sadari adalah bahwa konsep seperti ini ternyata tidak hanya dimiliki oleh manusia. Di alam liar, jauh dari kota dan peradaban, banyak hewan hidup dalam sistem sosial yang terorganisir. Mereka membentuk kelompok, memiliki peran masing-masing, dan bahkan menunjukkan struktur yang dalam beberapa hal terlihat sangat mirip dengan masyarakat manusia. Di dunia hewan, salah satu bentuk sistem sosial yang paling jelas adalah adanya hierarki. Tidak semua individu memiliki kedudukan yang sama. Ada yang memimpin, ada yang mengikuti. Serigala, misalnya, hidup dalam kawanan dengan satu pemimpin yang dikenal sebagai alfa. Pemimpin ini bukan hanya yang paling kuat, tetapi juga yang bertanggung jawab menjaga kelompok. Ia menentukan arah pergerakan, memimpin perburuan, dan melindungi anggota kelompoknya. Namun posisi ini tidak selalu aman. Dalam kondisi tertentu, anggota lain dapat menantang pemimpin untuk merebut posisi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di dunia hewan, kekuasaan bersifat dinamis dan selalu bisa berubah. Selain hierarki, sistem sosial hewan juga terlihat dari pembagian peran yang jelas. Pada kelompok singa, misalnya, jantan bertugas melindungi wilayah dan kelompok, sementara betina lebih sering berburu dan merawat anak-anak. Setiap individu memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Pembagian ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang membuat kelompok menjadi lebih efektif dalam bertahan hidup. Jika kita melihat ke dunia yang lebih kecil, semut menunjukkan bentuk sistem sosial yang lebih kompleks. Dalam satu koloni, terdapat ribuan bahkan jutaan individu yang bekerja bersama. Ada yang mencari makanan, menjaga sarang, dan merawat larva. Menariknya, tidak ada satu pemimpin yang mengatur semuanya secara langsung. Namun koloni tersebut tetap berjalan dengan sangat terorganisir. Fenomena ini dikenal sebagai kecerdasan kolektif, di mana kekuatan sebenarnya terletak pada kerjasama seluruh kelompok, bukan pada satu individu. Agar sistem sosial ini berjalan dengan baik, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Banyak hewan memiliki cara unik untuk berkomunikasi. Mereka menggunakan suara, gerakan tubuh, atau sinyal tertentu untuk menyampaikan informasi. Ketika ada ancaman, beberapa hewan akan memberikan sinyal peringatan kepada yang lain. Hal ini memungkinkan seluruh kelompok untuk bereaksi dengan cepat dan menghindari bahaya. Tanpa komunikasi yang efektif, kerjasama dalam kelompok tidak akan berjalan dengan baik. Namun, seperti halnya manusia, kehidupan sosial di dunia hewan tidak selalu berjalan dengan damai. Konflik juga merupakan bagian dari sistem tersebut. Perebutan wilayah, persaingan mendapatkan pasangan, hingga perebutan posisi dalam kelompok sering kali terjadi. Dalam beberapa kasus, konflik ini dapat mengubah struktur kelompok secara keseluruhan. Meskipun terlihat keras, konflik ini sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan menentukan siapa yang paling mampu bertahan. Ketika kita melihat semua ini, kita mulai menyadari bahwa dunia hewan memiliki sistem yang jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Mereka bukan hanya makhluk yang hidup berdasarkan insting, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang terorganisir. Tentu saja, manusia memiliki keunggulan dalam hal berpikir, moral, dan kesadaran. Namun dalam hal kerjasama dan sistem sosial, banyak prinsip dasar yang ternyata juga ada di dunia hewan.
Baik manusia maupun hewan, keduanya tidak bisa hidup sendiri. Kehidupan selalu melibatkan interaksi, kerjasama, dan ketergantungan satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat suatu individu, pada akhirnya, keberlangsungan hidup tetap bergantung pada kelompok. Dan mungkin, di balik semua perbedaan antara manusia dan hewan, ada satu pelajaran sederhana yang bisa kita ambil. Bahwa kehidupan bukan hanya tentang individu, tetapi tentang bagaimana kita menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah sistem, sebuah kelompok, sebuah masyarakat. Dan tanpa kita sadari, alam telah menunjukkan hal itu sejak lama.